Itu adalah fundamental, dasar dari feeling untuk membedakan mana sakit medis dan mana sakit non medis dapat dibedakan. Jadi teman Selamat pagi teman-teman semua yang ada di seluruh belahan dunia. Bertemu lagi dengan saya Bang Lo untuk memberikan semacam tips atau pengetahuan singkat tentang hal-hal yang sakit akibat sihir atau gangguan sihir. Nah, pada topik kali ini saya akan coba membahas yang namanya kenapa sih orang begitu mudah terkena sakit sihir atau sifatnya berulang. Sifatnya berulang-ulang, dia mengalami sakit akibat santet, teluh, atau roh jahat atau sihir yang mengganggu tubuh manusia. Nah teman-teman, sebelum saya melanjutkannya, saya mengucapkan syukur dan terima kasih dulu atas kesehatan dan keselamatan yang diberikan Yang Maha Kuasa kepada saya dan juga teman-teman semuanya yang ada di seluruh belahan dunia. Dan saya mengucapkan salam logika, berlimpahlah kebijaksanaan untukmu dan keluargamu kini dan masa yang akan datang. Dan selamat pagi, shalom, assalamualaikum, damai sejahtera, Om Swastiastu dan Namo Buddhaya, dan salam kebajikan buat teman-teman semua yang ada di seluruh belahan dunia. Teman-teman, terima kasih yang sudah mendukung channel YouTube saya ini, Bang Loken, dengan cara menekan tombol subscribe dan juga loncengnya. Dan terima kasih juga ya yang sudah menekan like atau jempol pada video-video yang saya upload. Dan juga terima kasih yang sudah melakukan komentar atau memberikan komentar pada kolom video dan mau membagi-bagikan video-video ini dengan misi untuk menyehatkan orang banyak di luar sana. Dan saya juga mengadakan yang namanya live terapi secara langsung atau live, tapi sifatnya bergabung untuk pembersihan dan pelepasan ikatan sihir, ikatan santet atau penyakit tidak jelas pada tubuh teman-teman semua secara live dengan saya Bang Lo. Jadi yang pengen ikut pelepasan dan pembersihan langsung dengan saya, silakan bergabung di channel YouTube Bang Loken ini. Ya, klik tombol gabung pada channel ini dan ikuti selanjutnya. Dan yang belum bergabung, ayo bergabung biar kita semakin ramai untuk pembersihan dan pelepasan. Nah, teman-teman semuanya, kenapa orang belum atau mudah atau sering sakit akibat sihir ini mengganggu mereka dan sifatnya berulang? Nah, ada hal yang perlu kita ketahui teman-teman. Salah satunya adalah ketidakpercayaan. Ya, dia masih ragu kalau sakitnya adalah akibat sihir. Ya, itu yang pertama. Keraguan. Ya, keraguan yang ada dalam pikirannya bahwa saya masih ragu saya kena sihir di zaman sekarang. Jadi keraguan-keraguan ini teman-teman yang diakibatkan oleh setan tersebut atau jin tersebut yang mencekoki pikiranmu sehingga timbul ketidakpercayaan terhadap keyakinan sakitmu ini adalah akibat sihir. Maka kau akan namanya sifat tarik ulur terhadap sakit ini. Ya, tarik ulur, tarik ulur, tarik ulur, tarik ulur. Jadi timbul ketidakpercayaan akibat sifatnya berulang. Selanjutnya teman-teman adalah kewaspadaan. Ya, kewaspadaan. Ya, kewaspadaanmu terhadap sakit akibat sihir ini berkurang atau kurang akibat keraguan tadi, kan gitu. Nah, kewaspadaan ini teman-teman, ya, kita lingkungan tempat kita bergaul kita tidak mengamati, ya, kita tidak mengamati dan tidak tidak mempelajari, ya, tidak mempelajari ya orang-orang di sekitar kita sehingga kita menganggap semuanya baik. Padahal di dunia ini ya, manusia terbagi dua, satu yang baik, satu yang tidak baik. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat seseorang itu ya bisa penyakitnya berulang atau udah sehat kumat lagi, udah sehat kumat lagi. Nah, begitu. Nah, yang selanjutnya adalah feel. Dia nggak dapat feel-nya untuk membedakan ciri orang sakit akibat santet ataupun medis.
dia tidak memiliki feel-nya. Ya. Ini kenapa dia tidak memiliki feel-nya tadi? Ya. Feel ini adalah pengetahuan dan intuisi. Intuisi dia tentang sakit yang dia alami ini, ya, akibat kekurangan feel dia, perasaan dia, feeling dia. Nah, jadi feeling dia itu kayak hambar. Ya. Jadi oke, dia punya pengetahuan, ya, bisa membedakan mana sakit akibat medis dan mana sakit akibat non medis. Tetapi feel dia untuk membedakan sakit ini ketika datang mengganggu dia atau menggerogoti tubuh dan pikirannya, dia nggak bisa bedakan karena intuisi tidak berjalan. Ya. Intuisi tidak berjalan. Intuisi tidak berjalan ini adalah karena keraguan tadi. Akibatnya feelingnya tidak bisa bekerja untuk menganalisa bahwa sakit yang mengganggu dia itu akibat gangguan sihir atau medis. Jadi tidak semua orang memiliki intuisi atau feelingnya terhadap sesuatu penyakit itu apakah akibat gangguan sihir atau medis. Tidak semua. Ya teman-teman ya. Nah, disinilah yang namanya butuh pengetahuan. Nah, pengetahuan ini adalah yang faktor fundamental, ya, faktor dasar seseorang yang bisa lama-lama membangun feelingnya untuk membedakan apakah ini sakit medis atau non medis. Nah, jadi inti dari ini semua adalah pengetahuan. Nah, teman-teman semuanya, bila seseorang memiliki pengetahuan dan pengetahuan itu benar-benar masuk ke dalam pikirannya, ke hatinya, ya, dan dia selalu menganalisa, maka feeling itu atau intuisi itu pelan-pelan akan terbentuk di dalam dirimu dan pikiranmu. Jadi di dalam dunia sihir ini teman-teman tidak hanya khusus untuk mengobati, tidak hanya khusus untuk pengobatan, tetapi juga dibutuhkan adalah namanya pengajaran. Ya, pengajaran. Yang pengajaran membangun pengetahuan agar orang-orang di luar sana dapat membedakan mana sakit yang akibat sihir dan mana sakit akibat medis. Nah, pengajaran-pengajaran seperti inilah yang jarang didapat orang. Kenapa? Karena merasa imannya kuat, agamanya kuat, ibadahnya kuat, ya. Padahal rata-rata orang sakit akibat sihir ini sangat besar sekali persentasenya. Kelihatan sehat, ternyata digerogoti setan di dalam dirinya. Jadi teman-teman semuanya, bangunlah pengetahuanmu, ya. Ketika pengetahuanmu dibangun dengan baik, karena itu adalah fundamental, dasar dari feeling untuk membedakan mana sakit medis dan mana sakit non medis dapat dibedakan. Jadi teman-temanku semuanya, ya, saya berbagi pengetahuan dan pengajaran kepada orang-orang banyak di luar sana secara live untuk membantu orang-orang di luar sana agar lebih mudah mengantisipasi sakitnya akibat gangguan sihir atau bukan. Membuat orang-orang lebih pintar, ya. Membuat orang-orang menjadi lebih pintar, lebih bijak di dalam mengantisipasi sakit akibat gangguan santet atau sihir atau roh jahat ataupun bangsa jin dan ilmu pengasihan serta pelet. Nah, teman-teman semuanya, di sini saya mau beriklan dulu. Saya membuat minyak versi 6. Minyak versi 6 ini saya buat untuk membersihkan ikatan roh-roh jahat yang ada pada tubuh teman-teman, pada luar tubuh. Misalnya kau bangun pagi badanmu ada yang bengkak, ya, ataupun gatal-gatal pada tubuhmu atau jerawat pada tubuhmu, dan membersihkan roh-roh jahat yang ada di halaman usaha atau warungmu, ya, yang sengaja ditutup orang dengan kekuatan sihir atau santet, dan juga yang ada di halaman rumahmu. Gunakan ini untuk membersihkannya, ya, gunakan ini untuk membersihkannya. Tata caranya nanti saya beritahu kalau ada yang berminat. Nah, baik teman-teman, kalau ada yang berminat silahkan chatkan di WhatsApp, di WA admin samping judul, ya, WhatsApp samping judul. Di situ ada nomor WhatsAppnya, silahkan kalau ada yang berminat, ya, chat saja, ya, kalau chat saja. Baik, terima kasih teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan orang banyak di luar sana untuk kesembuhan dan pengetahuannya bertambah tentang sakit akibat gangguan sihir. I love you, I miss you.
Bye bye.